Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Takut yang Benar. Saudara, saya percaya barangkali setiap orang Kristen mengerti bahwa takut yang benar itu takut akan Tuhan. Tetapi saya ragu apakah kalimat itu dipahami dengan benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada umumnya orang memahami arti takut akan Tuhan itu seperti bangsa Israel, di mana ditunjukkan dengan melakukan perintah Allah atau hidup menurut hukum-hukum saja. Dalam Ulangan 10 ayat 12 dikatakan, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Dalam ayat ini jelas terdapat kalimat takut akan Tuhan. Yang harus kita tahu bahwa ayat tersebut diberikan bagi bangsa Israel, bangsa yang belum mengenal Injil. Yang ada pada mereka adalah hukum Taurat atau hukum Musa, atau 10 perintah Allah. Dan memang melalui Musalah, Allah menyatakan dirinya, di mana Allah sendiri yang memberikan hukum-hukumnya itu. Jadi, kalau bangsa Israel mau hidup takut akan Tuhan, standarnya adalah hukum Taurat. Mereka harus melakukan hukum itu dengan menuruti segala perintah yang tertulis di dalamnya, serta beribadah kepada Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa sesuai yang dikehendaki oleh Taurat. Saudara, dalam Ibrani 1 ayat 1 dituliskan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jelas sekali saudara, dalam hal ini Allah berbicara kepada bangsa Israel melalui Musa. Hal itu berbeda dengan kita sebagai umat perjanjian baru. Di ayat selanjutnya, Ibrani 1 ayat 2, "Maka pada zaman akhir ini, Ia," Allah maksudnya, "telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta." Bapak, Ibu, Saudara, kepada kita Allah berbicara melalui anaknya, yaitu Kristus Yesus. Jadi, yang menjadi standar hidup kita bukan lagi hukum-hukum, tetapi Yesus sendiri. Kalau bangsa Israel berlaku Taurat itu hukumnya, bagi kita Yesus itu hukumnya. The Lord is my law. Dalam kekristenan, kita tidak lagi hidup berdasarkan hukum. Bukan lagi jangan berbuat ini atau tidak boleh berbuat itu. Tetapi, apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Apakah perbuatan kita sudah menyukakan hati Tuhan atau belum? Dan standar serta modelnya adalah hidup Yesus itu sendiri.
Kekristenan bukanlah agama, melainkan jalan hidup, yaitu jalan hidup seperti Yesus. Itulah kenapa Tuhan Yesus sendiri berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Matius 5 ayat 20. Hidup keagamaan di sini teks aslinya adalah dikaiosone, yaitu kebenaran yang tidak hanya menyangkut perilaku yang kelihatan, tetapi juga yang tidak kelihatan, yaitu yang meliputi pikiran dan perasaan. Jadi, bagi umat Perjanjian Baru, orang bisa dikatakan takut akan Tuhan kalau hidupnya seperti Yesus, atau minimal sedang berjuang untuk hidup seperti Yesus. Itu tidak mudah, dan kalau orang Kristen mau, pasti hidupnya akan disita untuk itu. Sayang sekali, kebanyakan orang Kristen tidak mengerti akan hal ini, sehingga ketika mereka tidak melanggar moral umum, tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak berzina, serta sudah pergi ke gereja atau sudah melayani, mereka merasa sudah menjadi orang Kristen yang benar, bahkan sudah merasa takut akan Tuhan. Padahal hatinya masih menyimpan banyak sampah. Ada kebencian, dendam, akar pahit, niat jahat, iri hati, dan sebagainya. Itu semua tidak kelihatan. Yang tahu dirinya sendiri dan Tuhan. Nah, orang seperti ini belum seperti Yesus. Kalau belum seperti Yesus, tentu belum berkenan kepada Bapa. Kalau belum berkenan, pasti belum dikenal dan pasti akan ditolak di kemah abadi kelak. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sebab itu, melalui kebenaran ini, mari kita sadar dan berubah. Jangan cepat berpuas diri. Jangan yakin pasti masuk surga. Ingat saudara, saya sudah sering sampaikan bahwa kepastian masuk surga itu tidak bisa dibangun atau didasarkan atas keyakinan kita, melainkan harus didasarkan atas pengalaman hidup kita bersama Yesus. Kalau kita mengalami Yesus dalam hidup kita sehari-hari, barulah kita boleh berkata, aku pasti masuk surga. Kesimpulannya, takut yang benar, takut akan Tuhan itu adalah ketika kita menjadi seperti Yesus, di mana hidup kita hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.